Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Resume Perkuliahan Peralatan Tambang. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Afaniski 07319.062, yaitu saya sendiri. Yang kedua itu ada Raihan Nurifki 07319.045. Yang ketiga itu ada Saka Nugraha 07319.052. Yang pertama itu ada dozer atau bulldozer. Apa itu dozer atau bulldozer? Dozer adalah merupakan traktor yang berjalan dengan roda ban ataupun roda rantai dengan pisau di bagian depan yang digunakan untuk mengupas dan mendorong suatu material. Yang kedua itu alat ini juga merupakan salah satu peralatan tertua yang digunakan pada industri tambang dan pekerjaan konstruksi di seluruh dunia. Konsep dan penggunaannya belum berubah secara mendasar, tetapi telah mengalami perbaikan desain dan peningkatan ukuran. Tipe-tipe dozer terdiri dari dua tipe. Yang pertama itu ada crawler dozer, yang kedua itu ada well dozer. Perbedaan dari kedua tipe ini, yang pertama itu crawler dozer berjalan dengan rantai, yang kedua itu well dozer berjalan dengan ban. Perbedaan dari kedua tipe, yang pertama adalah sistem propelnya, crawler dengan wells. Yang kedua itu tipe crawler memiliki kerangka yang sangat kaku atau rigid, sementara tipe well memiliki kerangka articulate. Yang ketiga, gaya yang digunakan untuk mengupas kemampuan manuver dalam kondisi area curam, serta mobilitas untuk pindah ke lain area. Penggunaan dozer. 1. Pemindahan material atau earth moving, atau yang disebut juga dengan dozing. Pekerjaan pemindahan material dimulai dengan tahapan land clearing. Setelah pekerjaan land clearing termasuk pengupasan topsoil atau stripping, penggiliran atau excavating, pengangkutan atau hauling, dan pembuangan atau dumping. Penggunaan dozer yang kedua itu adalah menggaru atau ripping. Ripping merupakan metode pemberaian material dengan menggunakan ripper pada bulldozer. Metode ripping bertujuan untuk memaksimalkan kinerja ripper bulldozer pada proses ripping batubara agar menghasilkan fragmentasi hasil ripping yang baik. Penggunaan dozer yang ketiga atau disebut mendorong atau pushing. Bulldozer mampu membersihkan lokasi dari semak-semak pohon, besar atau kecil, sisa pohon yang sudah ditebang, atau menghilangkan membuang bagian tanah atau batuan yang menghalangi pekerjaan selanjutnya dengan metode mendorong atau pushing. Penggunaan dozer yang keempat adalah pekerjaan khusus atau utility work. Yang pertama adalah pembersihan medan, yang kedua itu menimbun kembali trencher, yang ketiga menghambat tanah isian, yang keempat menarik scraper, 5 memindahkan tanah yang menjaraknya hingga kurang lebih 100 meter, 6 pembukaan jalan kerja di pegunungan maupun di daerah berbatuan, 7 pembersihan medan dari kayu-kayuan, tongkak-tongkak pohon, dan bebatuan, 8 pemeliharaan jalan kerja, 9 menyiapkan bahan dari soil boro pit dan quarry pit atau tempat pengambilan bahan. Komponen dozer. Yang pertama itu ada blade. Blade merupakan komponen bulldozer yang bertugas mendorong material. Bentuk dari blade sendiri mirip serok yang terbuat dari besi dan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi. Blade terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu macam-macam blade. Yang pertama itu ada universal blade atau U-blade. Blade ini dilengkapi dengan sayap yang bertujuan meningkatkan produktivitas. Sayap ini akan membuat bulldozer mendorong atau membawa muatan lebih banyak karena memungkinkan kehilangan muatan lebih kecil. Kebanyakan blade tipe ini dipakai untuk pekerjaan reklamasi tanah, penyediaan bahan, stockpiling, dan lain-lain. Yang kedua ada stack blade atau ice blade. Blade jenis ini sangat cocok untuk berbagai kondisi medan. Blade ini merupakan modifikasi dari U-blade. Banyak digunakan untuk mendorong material kohesif, penggalian struktur dan penimbunan dengan memiringkan. Blade dapat berfungsi untuk menggali tanah keras. Manuver blade jenis ini lebih mudah dan dapat menangani material dengan mudah. Yang ketiga itu ada angling blade atau A-blade. Blade dengan posisi lurus dan menyudut juga dibuat untuk pembuangan ke samping, set casting. Yang kedua itu pembukaan jalan, pioneering roads. Yang ketiga itu ada penggalian saluran atau cutting ditch. Yang keempat itu ada sangat efektif untuk pekerjaan set hill, cut atau backfilling. Yang kelima itu dan lain pekerjaan yang sesuai. Yang keempat itu ada cushion blade atau C-blade. Tipe ini dilengkapi dengan rubber cushion, bantalan karet untuk meredam pembukaan. Selain itu, push dozing blade juga dipakai untuk pemeliharaan jalan dan pekerjaan dozing yang lain. Lebar C-blade memungkinkan peningkatan manuver. Selain perlengkapan standar bulldozer ini juga memiliki beberapa option atau peralatan tambahan seperti pisau garu batuan, pembajak akar, pemotong pohon jenis P, kanopi, pelindung operator, roda pencacah, kap pelindung untuk yang berat dan sebagainya. Yang kelima itu ada bulldozer.
Blade ini dibuat untuk membawa atau mendorong material dengan kehilangan sesedikit mungkin karena ada dinding besi pada sisi blade yang cukup lebar. Bentuknya seperti mangkok, menyebabkan yang disebut bulldozer. Yang terakhir itu adalah blade untuk material ringan. Alat ini didesain untuk pekerjaan material non-kohesif yang lebih ringan, seperti stockpile dari tanah luas atau gembur. Komponen dozer yang kedua itu adalah lift cylinder. Lift cylinder merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi untuk menggerakkan blade. Lift cylinder merupakan salah satu power cylinder yang akan meneruskan tenaga hidrolik untuk memposisikan blade sesuai kebutuhan. Untuk mengontrol lift cylinder dapat dilakukan melalui lever yang ada di cabin. Komponen dozer yang ketiga itu adalah carry roller. Carry roller merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi menahan mainframe. Carry roller atau track roller ini berfungsi untuk menahan track shoe agar tetap berada pada posisi sehingga bulldozer dapat bermobilisasi dengan baik. Yang keempat adalah sprocket. Sprocket merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi untuk menggerakkan track. Sprocket merupakan gear yang akan meneruskan tenaga putar dari engine untuk menggerakkan bulldozer sesuai dengan kebutuhan. Komponen dozer yang kelima itu ada mainframe. Mainframe merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai alur carry roller. Mainframe adalah rangka utama bagian undercarriage bulldozer sebagai tempat track roller untuk menahan track shoe pada posisinya. Komponen dozer yang keenam adalah stack frame. Stack frame merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai batang penyangga blade. Stack frame dapat dibilang sebagai lengan blade atau tumpuan blade yang berhubungan langsung dengan blade melalui engsel agar blade dapat bergerak bebas untuk proses penggerukan atau pengangkatan material. Yang ketujuh ada track. Track merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai roda bulldozer. Track ini merupakan bagian dari bulldozer yang akan berhubungan langsung dengan permukaan jalan yang meneruskan tenaga putar dari engine agar bulldozer dapat bergerak. Yang ke-8 ada cutting edge. Cutting edge merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi untuk meratakan permukaan tanah. Cutting edge merupakan bagian dari blade yang memiliki gerigi untuk meratakan permukaan tanah dengan baik. Handbit merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi untuk menyerok material. Handbit merupakan bagian samping atau pojokan blade yang menjorok agar agak keluar. Bagian ini berguna untuk menyerok material agar masuk ke dalam blade. Yang ke-10 ada kabin. Kabin merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai tempat duduk operator dan ruang kendali bulldozer. Kabin ini terletak pada bagian upper struktur bulldozer. Pada kabin terdapat berbagai panel pengendalian dari bulldozer. Yang ke-11 ada engine atau mesin. Engine merupakan salah satu komponen bulldozer yang memiliki fungsi sebagai penggerak bulldozer. Engine ini berguna untuk menghasilkan tenaga putar yang digunakan untuk menggerakkan bulldozer sebagai kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Saka Nugraha dengan NIM 07319.052. Baik, mari kita lanjutkan resum perkuliahan peralatan tambang. Selanjutnya ini tentang scraper. Baik, definisi scraper ini adalah alat berat yang beroda bantair yang bisa digunakan untuk mengangkut, memuat, dan membuang spreading secara individu atau tanpa dibantu pendorong atau bulldozer. Scraper sangat efektif digunakan pada pekerjaan tanah dengan kondisi tanah dalam keadaan lepas tergaruk, memuat kemudian membongkarnya menjadi lapisan-lapisan yang teratur. Kemampuan ini dapat dipakai dalam pengerjaan tanah seperti stripping topsoil, pengupasan permukaan tanah. Dua, peralatan kontur sekeliling building sheet. Yang ketiga, penggalian untuk saluran drainase dan saluran irigasi. Yang keempat, penggalian dan pengurungan cut and fill catwalk untuk badan jalan dan sebagainya. Bentuk scraper ini mirip dengan truk biasa, yang membedakannya yaitu di bawah bak pada scraper. Alat ini cocok digunakan di lapisan yang tidak terlalu keras. Begitu pula tanah dengan banyak bongkah batu juga tidak cocok untuk scraper ini. Scraper berukuran besar umumnya mempunyai dua mesin untuk menggerakkan roda depan dan belakang. Besar mesin ini dapat mencapai 550 horsepower per buahnya. Karakteristik peralatan yang cukup unik karena kemampuannya dalam menggali material dengan ketebalan relatif tipis, mengangkut hingga jarak tertentu, serta menumpahkannya.
sudah digunakan sejak 80 tahun yang lalu. Banyak juga menggunakan karet, jadi bergerak sendiri, self-propelled, mesin bertenaga tinggi, beberapa mampu membawa beban hingga 55 meter per kubik. Kemampuan manuver tinggi. Tipe scraper. Yang pertama ialah standar atau single engine. Mesin tunggal terletak di depan, penggerak poros di depan, dua roda. Kapasitasnya ini 24 sampai 64 ton atau 15 sampai 41 meter kubik. Tenaganya ini 325 sampai 615 horsepower. Lalu yang kedua, tandem dual engine. Mesin ada dua, satu di depan dan satu di belakang. Penggerak poros ganda 4 roda. Kapasitasnya mencapai 24 sampai 52 ton atau 15 sampai 38 meter per kubik. Tenaganya yakni 288 sampai 950 horsepower. Baik, selanjutnya yang ketiga ini elevating. Mesin tunggal terletak di depan, penggerak poros di depan, dua roda. Elevator di atas memotong berfungsi membantu pemuatan. Lalu kapasitasnya mencapai 13 sampai 38 ton, 8,4 sampai dengan 26 meter per kubik. Tenaga mencapai 150 sampai 550 horsepower. Lalu yang keempat dan terakhir, tandem elevating. Mesin ada dua, satu di depan dan satu lagi di belakang. Penggerak poros ganda 4 roda. Kapasitasnya mencapai 19 sampai 38 ton atau 12 sampai 26 meter per kubik. Tenaganya yakni sebesar 280 sampai 700 horsepower. Baik, operasi dasar: menggali material dan mengangkutnya hingga jarak tertentu. Lalu pemuatan scraper dilakukan dengan cara menurunkan pisau pemotong lebih rendah dari level roda depan hingga mencapai ketebalan tertentu dari lapisan material. Potongan material didorong oleh gerakan maju alat. Kedalaman pemotong lapisan material dikontrol dengan menaikkan atau menurunkan mangkuk silinder, biasanya 7,5 sampai 38 cm. Lebar potong yakni sampai 3 sampai 4 meter. Lalu setelah mangkuknya terisi, maka level mangkuknya dinaikkan dan apron yang berfungsi sebagai gerbang vertikal akan diturunkan hingga menutup depan mangkuk, sehingga material tidak akan jatuh. Lalu scraper selanjutnya bergerak dengan kecepatan relatif tinggi, kurang lebih 40 sampai 80 km per jam. Lalu pengoperasian dengan alat bantu. 1. Push load. Alat bantu dipakai hanya pada saat penggerukan dan pengisian. Pada saat bak penampung telah penuh, scraper dapat bekerja sendiri. Dengan demikian, alat bantu dapat membantu beberapa scraper. Dengan adanya alat bantu, jarak tembus scraper dapat mencapai 3 km. Ukuran dozer yang dipakai tergantung dari daya muat scraper. Lalu pengoperasian dengan alat bantu lanjut. 2. Push pull. 2 push scraper dioperasikan dengan cara di mana keduanya saling membantu dalam penggerukan. Scraper yang di belakang mendorong scraper di depannya pada saat penggerukan, dan scraper di depannya menarik scraper yang ada di belakang pada saat penggerukan. Lalu ini komponen-komponen scraper. 1. Traktor. 2. gooseneck. 3. scraper ball. Lalu bowel cylinder, ejector, apron cylinder, apron nuts, rear engine, cutting edge, elevator, head engine. Yang pertama, ball ini adalah bak penampung muatan yang terletak di antara bak ban belakang. Ball mempunyai sisi yang kaku dengan bagian depan dan belakang yang dapat digerakkan oleh ejector atau apron. Bagian depan ball dapat digerakkan ke bawah untuk operasi pengerukan dan pembongkaran muatan. Pada bagian sisi depan ball yang bergerak di bawah terdapat cutting edge. Kapasitas penuh ball
berkisar antara 3 sampai 30 meter per kubik. Lalu yang kedua ini apron. Apron adalah dinding lengkung bor di bagian depan yang dapat diangkat pada penggerukan dan pembongkaran. Pengangkatan apron dilakukan secara hidrolis. Apron dapat menutup kembali pada saat pengangkutan material. Fungsi dari apron ini adalah mengatur aliran material masuk dan keluarnya bowl. Dalam keadaan tertutup, apron berada di atas cutting edge. Beberapa model scraper yang memiliki apron yang dapat mengangkut material sepertiga dari material di bowl. Yang ketiga ini tailgate atau ejector merupakan dinding belakang bowl. Pada saat pemuatan pengangkutan material, dinding ini tidak dapat bergerak. Namun pada saat pembongkaran muatan ejector bergerak maju untuk mendorong material keluar dari bowl. Alat ini pun digerakkan secara hidrolis. Lalu yang keempat ini cutting edge. Cutting edge adalah blade dari baja yang terdapat di bagian dasar bowl. Fungsi dari edge ini adalah untuk melakukan penetrasi ke dalam tanah. Lalu penggunaan scraper ini pengupasan tanah pucuk topsoil, reklamasi, leveling, dan countering, pengupasan tanah penutup overburden dengan penggarukan, pengupasan biji atau batu bara dengan penggarukan atau tanpa penggarukan. Lalu pengupasan parting, kegiatan umumnya ini stock filling and persiapan lokasi, lalu konstruksi jalan, lalu kolam dan parit. Lalu produktivitas scraper produksi. Scraper dapat dihitung secara teoritis tergantung dari beberapa faktor: keadaan material, tenaga yang tersedia untuk memuat, rute pengangkutan, keadaan lahan, kemiringan, traksi, kecepatan yang dipakai sepanjang rute, efisiensi, faktor-faktor lain yang mungkin akan timbul. Produktivitas scraper untuk meningkatkan produksi scraper dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengemburkan tanah terlebih dahulu di area yang akan dikikis dengan dipper sehingga akan mengurangi waktu pemuatan. Yang kedua, membasahi tanah yang akan diangkut dilakukan sebelum tanah, lalu memuat pada kondisi jalan menurun. Lalu volume material mempengaruhi kapasitas scraper. Jumlah pengangkut tergantung pada siklus. Waktu siklus adalah jumlah waktu muat MT, waktu mengangkut HT, waktu pembongkaran WT, waktu kembali RT, waktu antri ST, dan juga waktu tambahan waktu berputar atau timing time TT, dan waktu percepat perlambatan dan pengereman atau accelerating and braking time ADB-DT. Karena LC, DT, ST, TT, dan ADBT konsisten, maka waktu tersebut dikategorikan sebagai waktu tetap FT. Dapat dirumuskan sebagai FT sama dengan LT ditambah DT ditambah ST ditambah TT ditambah ADBT. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahanur Rifki akan melanjutkan presentasi tentang pemilihan peralatan. Yang pertama ada parameter dasar. Pertama merupakan karakteristik lokasi, 2 karakteristik deposit, 3 parameter tambang, keempat tipe atau metode penambangan, kelima sistem penambangan, keenam pemilihan peralatan, dan ketujuh satuan operasi. Satuan operasi. Yang pertama ada satuan operasi penambangan, yaitu tahap dasar yang digunakan untuk menghasilkan mineral atau batu bara bersama dengan keterlibatan tahap pendukung. 2. Ada operasi produksi, yaitu tahap-tahap yang memiliki kontribusi langsung terhadap ekstraksi mineral atau batu bara berupa siklus produksi. Yang ketiga ada operasi pendukung, yaitu tahap-tahap yang mendukung siklus produksi.
Siklus produksi menggunakan satuan operasi yang dapat dikelompokkan atas dua fungsi, yakni pemecah batuan dan penanganan material. Lalu ada sistem penambangan. Ada beberapa sistem penambangan, yaitu yang pertama pemboran dan peledakan, dilanjutkan dengan cycling excavator atau pembuangan langsung. Lalu ada pemboran dan peledakan, dilanjutkan dengan continuous excavator, pembuangan langsung. Lalu ada penggaruan, dilanjutkan dengan excavator atau transport atau kombinasi. Lalu ada penggaruan, dilanjutkan dengan cycling excavator dan diangkut oleh truk. Lalu ada pemboran dan peledakan, dilanjutkan dengan cycling excavator lalu diangkut oleh truk. Dan ada pemboran dan peledakan, dilanjutkan oleh continuous excavator lalu diangkut oleh belt conveyor. Dan terakhir ada pemboran dan peledakan, dilanjutkan oleh cycling excavator lalu hopper atau crusher dan diangkut oleh belt conveyor. Perbandingan umum peralatan tambang. Yang pertama ada dozer, disumber tenagai oleh diesel, sistem penggerak utamanya konverter atau transmisi, tipe propel crawler atau wheel, dan desain fungsi tenaga silinder hidrolik atau linkage. Lalu ada scraper, sumber tenaganya diesel, sistem penggerak utamanya konverter torsi atau transmisi, tipe propel wheel, desain fungsi tenaga silinder hidrolik dan linkage. Lalu ada front end loader, sumber tenaganya diesel, sistem penggerak utamanya konverter motor listrik, tipe propel wheel, dan desain fungsi tenaga silinder hidrolik atau linkage. Lalu ada hydraulic excavator, sumber tenaganya diesel, sistem penggerak utamanya listrik, tipe propel crawler, lalu desain fungsi tenaga silinder hidrolik atau gears. Lalu ada electric shovel, sumber tenaganya listrik, sistem penggerak utamanya listrik, tipe propelnya crawler, dan desain fungsi tenaga kabel dan drum atau gears. Lalu ada drag lines, sumber tenaganya listrik atau diesel, sistem penggerak utamanya listrik, tipe propelnya crawler atau shoes, desain fungsi tenaga kabel dan drum atau gears. Lalu ada wheel excavator, disumber tenagai oleh diesel, sistem penggerak utamanya hidrolik atau listrik, tipe propelnya merupakan crawler, dan desain fungsi tenaga silinder hidrolik dan gears. Lalu ada unit truck, disumber tenagai oleh diesel, sistem penggerak utama konverter atau motor listrik, tipe propelnya wheel, desain fungsinya konverter atau motor. Lalu yang terakhir ada rotary drill, sumber tenaganya diesel atau listrik, sistem penggerak utamanya hidrolik atau listrik, tipe propelnya crawler atau wheel, dan desain fungsi tenaga chains atau gear. Lalu ada karakteristik peralatan. Yang pertama tipe peralatan, lalu perbandingan ukuran bagi peralatan, gambaran perbandingan peralatan, perbandingan rasio peralatan, kerja faktor kinerja, faktor desain, faktor supporting, dan faktor biaya. Lalu ada faktor desain. Yang pertama ada total power line, service life, physical size, stability, serviceability, maintainability, weight, ground clearance, dan ruggedness. Lalu ada faktor biaya oleh ownership cost. Yang pertama depreciation, interest, insurance, and taxes. Lalu ada operating cost. Yang pertama labor, supplies, dan fuel atau power, lubricants, repair, and maintenance. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.